Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Tiga kosam ini Allah awali dalam surah Al-Lail. Lalu apa jawabul qasamnya? Jawab dari sumpah yang tiga tadi, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum itu amal kalian. Inna sa'yakum, sesungguhnya amal kalian, lasyatta itu artinya berbeda-beda. Apa maknanya? Faminkum taqiyun wa minkum syaqiyun wa minkum salihun wa minkum talihun. Ada orang yang mengerjakan kebaikan, tapi ada juga orang yang mengerjakan keburukan. Alhamdulillah malam ini kita mengerjakan kebaikan, sholat maghrib berjamaah, lalu iktikaf, silaturahim, berzikir, mentadaburkan ayat-ayat Allah sambil menanti waktu sholat isya. Kebaikan. Tapi jauh di sana ada orang yang maksiat, narkoba, drug, mohon maaf, berzina. Amal manusia itu berbeda-beda dan itu semuanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang baik balasannya baik, yang buruk pun balasannya buruk. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kebaikannya itu kembali kepada dia. Tapi orang kalau berbuat buruk, keburukannya itu kembali kepada dia. Orang kalau jujur itu kembali kepada dia. Tapi kalau dia pintar, sering bohongin orang, ya, ucapannya bohong, perbuatannya bohong, itu pun kembali kepada diri sendiri. Orang tuh kalau berbuat baik ada rasa tenang. Tapi orang kalau berbuat buruk, jangan disangka koruptor itu hatinya tenang. Cuman lagi di kamera, bahaya itu namanya mesem-mesem gitu. Nah, kita raja namanya gemes banget. Ya kudunya dia mah malu kan begitu. Lah ini mah beda ada. Ya, karena rasa malunya udah urat. Nggak tahu hatinya. Artinya kebaikan itu bikin orang tenang, tapi keburukan itu sesungguhnya bikin orang nggak tenang. Itu balasan pada diri sesungguhnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang tidak bertakwa, syaqi, celaka. Ada orang saleh, ada orang talih. Ya, begitulah manusia. Amalnya itu, perbuatannya lasyatta, berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi, wattaqa, dan dia bertakwa. A'ta wattaqa, dia memberi dengan hartanya, dia membantu orang, dia menolong orang, dia berbuat baik dengan harta itu. A'ta malahu wa anfaqa, dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan dia bertakwa, menjaga dirinya dari yang Allah haramkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia saddaqa, membenarkan al husna kebaikan,
Kebaikan itu artinya al-jannah, yaitu surga. Dia memberi orang, dia bertakwa kepada Allah, dia pelihara dirinya dari larangan-larangan Allah, dan dia membenarkan dengan balasan Allah, yaitu surganya Allah. Ada balasan yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan baginya ya untuk lil yusra, li amalil khairi, ya untuk berbuat kebaikan, dan Allah memberikan jalan kemudahan, yaitu fi'lu ta'at wa tarkil muharramat, melakukan ketaatan dan meninggalkan keharaman. Fa amma man a'ta wattaqa, memberi, ya menginfakkan hartanya, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan balasan, yaitu surga, maka Allah mudahkan jalan baginya kepada kemudahan, yaitu surga. Ini adalah amal perbuatan yang baik. Nanti kebalikannya, wa amma man bakhila wastagna, kebalikan tadi. Dan adapun orang yang bakhil, kalau tadi orang yang memberi, kalau ini yang buruk. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, berarti dia enggak mau memberikan. Wa amma man bakhala bi infaqil mal, tidak mau menginfakkan hartanya. Ya, padahal dia punya keluasan. Wastagna an ibadati dzil, dan dia merasa cukup, enggak mau membutuhkan pertolongan Allah, enggak mau beribadah kepada Allah. Ya, sudah pelit, kemudian enggak merasa butuh dengan Allah. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan, bakhila bimalihi, kikir sama hartanya. Kikir itu apa? Pelit. Udah pelit, medit. Udah medit, orang pelit itu jauh dari manusia, jauh dari malaikat, jauh dari surga, dekat sama setan, dekat sama neraka. Orang pelit itu nggak disukai orang, betul apa betul? Karena ada orang pelit disenengin orang. Orang pelit juga nggak senang sama orang pelit tuh. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kadzdzaba bil jannah, dia mendustakan al husna, itu artinya surga dengan nikmatnya. Dia dustakan, dia nggak percaya akan adanya kebaikan, akan ada balasan surga. Dia juga nggak percaya ada kehidupan akhirat. Ya, sudah bakhil, kemudian dia nggak butuh sama Allah, dia nggak percaya sama balasan nanti di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka dia diberikan jalan kemudahan untuk kesulitan itu. Artinya dia mendapatkan kesulitan, yaitu kehidupan yang sayyi'ah fid dunya wal akhirah, yaitu kehidupan yang buruk di dunia dan kehidupan yang buruk nanti di akhirat.
ya, wahiyat thariqus syarr, yaitu jalan keburukan. Jadi kata al-mufassirun, sumiyat thariqah al-khair yusra, jalan kebaikan itu adalah kemudahan, li'anna akibataha al-yusru wa hiya dukhulul jannah. Akibatnya adalah kemudahan dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kenikmatan. Sebaliknya, wa summiya thariqah asyarr usra, jalan keburukan usra. Jadi ada yusra kemudahan, ada usra kesulitan. Li'anna akibataha al-usru wa huwa dukhulul jahim, karena akibatnya adalah kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, yaitu masuk neraka jahim. Mudah-mudahan Allah selamatkan, amin, dari siksa api neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Itu terkait dengan Idul Adha, Idul Qurban, yang nanti jatuhnya insya Allah hari apa? Hari Jumat. Nah, ternyata motong hewan kurban itu mepet sama hari Jumat. Udah hari Sabtunya boleh, karena memotong hewan kurban itu 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari. Jadi ada banyak waktu kalau dianggap Jumat misalnya mepet sama Jumatan. Boleh dengan kesepakatan menyembelihnya hari Sabtu. Itu boleh. Karena itu memang waktunya udah dibatasi. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Cuma motongnya habis sholat Idul Adha. Belum sholat udah main potong baik. Panitianya sergap gitu kan, dipotong. Itu bukan daging kurban namanya, sedekah biasa. Jadi habis sholat Idul Adha itu, ya. Jamaah yang kami hormati, terkait dengan fadilah nanti menghadapi Idul Adha ini, ada amalan sunnah yang sangat baik, yaitu puasa. Insya Allah kita sudah niat, ya. Insya Allah nanti hari Kamis kan 10 Zulhijjah, hari Jumat kan 10 Jul, berarti Kamisnya puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Aku niat puasa sunnah Arafah. Gitu. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Ajak suami, ajak istri, ajak anak, ya, itu puasa. Puasa namanya puasa Arafah. Catat itu nanti hari Kamis, puasa Arafah. Fadilahnya yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu dan kesalahan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, kesempatan itu. Nah, udah niat kita, insya Allah kita puasa. Insya Allah. Ajak istri, siapin deh tuh makan sahur. Ya, besoknya puasa. Fadilahnya yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus kesalahan 2 tahun. Rabunya puasa tarwiyah. Aku niat puasa tarwiyah. Pahalanya yukaffir sanah al-madiyah, menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu. Jadi 2 hari, hari Rabu namanya tarwiyah, hari Kamis namanya Arafah. Keren kalau orang seblok sahur pada puasa, Pak RT.
Pak RW ya? Iya saya RW. Keren tuh RW ngumumin. Warga kita puasa, ntar kita bukanya di musola. Keren, mantep gitu. Biar semangat jadi. Kan kalau rame-rame jadi semangat gitu. Pak RW itu ngajarin kebaikan orang dapat pahala. Jangan jalan-jalan doang. Ya bagus ya Bapak RW ngajak jalan-jalan. Dia ziarah. Tapi ini kesempatan. Ayo diumumin warga kita besok puasa hari Rabu dan hari keren. Mengajarkan orang kebaikan. Ajak istri, ajak anak puasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, Allah ampuni, Allah hapuskan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait dengan nanti kita akan menghadapi Idul Adha. Bagaimana dengan hari Jumatnya? Ya, memang tuh ada ikhtilaf. Kalau bertemu dua Id, ya, Idul Adha sama hari Jumat. Ada kaul yang mengatakan nggak apa-apa sholat Jumat. Tapi kalau sekarang mah kayaknya udah kita Jumat baik. Ya biasa, zaman dulu mah kan susah. Di onta jauh, dan sekarang mah tinggal deket, ya. Itu aja yang kita pakai, ya, lebih baik, ya, sholat Idul Adha juga dan melaksanakan sholat. Nah, ini semuanya terkait dengan fa'amma man a'ta wattaqa. Jadi memberi, ya, memberi, care, peduli, ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Terakhir, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, sebelum ini saya tambahkan lagi tadi, kalau motong hewan kurban itu jangan pisaunya diasah di depan kambing atau di depan kerbau. Tahuan kambing mau dipotong, diasahnya di depan kambing. Mati loh. Kambing itu punya perasaan, nggak boleh. Iya. Kalau ngasah itu jangan kelihatan sama kambing, jangan kelihatan sama sapi atau kerbau. Yang satunya dijauhin. Ini kambing dipotong. Kambing yang satu emang bakalan dipotong. Ini jangan ngelihat kambing yang dipotong. Apalagi diancam harus mati loh kayak temen-temen. Kebangetan tuh orang gak punya perasaan. Kudu punya perasaan sayang sama hewan. Bukan hanya berperi ke manusia, berperi ke hewan. Jangan, karena dia punya perasaan. Umpetin dulu, yang penting jangan melihat itu sapi, kerbau, ya, atau kambing melihat temannya itu itu sampai begitu ajaran agama. Dan pisaunya mesti apa? Saja. Makanya panitia ini yang motong itu diuji dulu kelayakan pisaunya sebagai panitia. Oh iya, udah mantep ini mah. Pisau itu udah mantep. Pisau itu kalau ada kertas nih, dipotong begitu, kertasnya kepotong, itu udah tajam. Itu harus tajam. Itu berarti ada rahmat kepada hewan. Coba dibayangin kalau itu tumpul, menyiksa. Jadi di situ tetap, ya, ada namanya mengedepankan rahmat, ya, mengedepankan rahmat, ya, ada kasih sayang walaupun itu kepada hewan, nggak boleh menyakiti, ya. Begitu datang hewan kurban,
jangan dia kepanasan, jangan dia kehujanan. Cari tempat yang memang dia bisa apa? Berteduh, kasih makan, kasih minum, ya. Intinya itu mesti berbuat baik, ya. Berbuat baik, ihsan, berbuat ihsan kepada makhluk, hatta kepada hewan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.